Shen Yu, apa yang kamu pura-pura jadi wanita suci? Kalau mau naik ke posisi tinggi, langsung saja bilang. Setengah jam yang lalu, aku sendiri yang menangkap sahabat baik dan tunanganku berduaan di tempat tidur. Berzina di depan mataku. Shen Yu, Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat momen yang begitu indah ini? Youlu, Aku akan segera memberitahu kakek untuk membatalkan pertunangan kita. Shen Yu, kamu berpura-pura jadi wanita terhormat ya. Kalau mau naik pangkat, bilang saja. Jangan pakai kakek untuk menekan saya. Hei, Sister Yu, butuh bantuan di dunia ini. Bisakah kamu kembali ke kantor dan kerja sedikit lebih lama? saya agak tidak enak badan hari ini. Sister Yu, kamu kan tahu juga. Hanya kamu yang bisa mendapatkan kepercayaan Pak Gu yang perfeksionis itu. Kamu gak bisa membiarkanku dalam bahaya, kan? Tapi aku sekarang sedang agak jauh dari kantor. Kalau ke sana mungkin butuh waktu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kirimkan lokasi kamu. Aku akan menjemputmu. Baiklah. Jangan bawa emosi ke dalam pekerjaan. Naik mobil. Kenapa kamu berpura-pura seperti perawan suci? Kalau mau naik kelas, bilang saja. Katakan aku mau naik kelas. Dia yang merupakan dahan tinggi. Kamu berpura-pura jadi wanita terhormat ya. Kalau mau mendaki dahan tinggi, bilang saja. Katakan aku ingin mendaki dahan tinggi. Dia yang merupakan dahan tinggi. Sister Yu, kenapa bengong? Cepat naik mobil. Kacamata ini. Sepertinya biasanya dia tidak pernah memakainya. Pak Gu, jika situasinya sangat mendesak, saya sedang di mobil sekarang. Bisa langsung mulai menangani. Perusahaan TK Amerika secara sepihak membatalkan kontrak. Perlu segera mengaktifkan rencana B kita. Saya akan segera memberitahu Departemen Hukum agar mereka menyiapkan bahan gugatan. Lalu hubungi TK, minta dia memberikan Penjelasan resmi. Selain itu, daftar pemasok cadangan beserta rencananya. Saya akan segera mengaturnya. Periksa kualifikasi pihak lain. Apakah sesuai dengan persyaratan? Apakah saya melewatkan sesuatu? Tidak. Magister yang kembali dari luar negeri. Resume kamu cukup bagus. Oke. Kalau tidak ada masalah, kembali menunggu pemberitahuan dari bagian personalia. Saya punya, yaitu jenis pekerjaan sekretaris seperti ini. Apakah termasuk merawat kehidupan sehari-hari General Gu? Akan ada apa saja? Permintaan khusus. Keluar. Selanjutnya. Saudari, kamu benar. Presiden Huan Yu memang keahlian tinggi yang tak bisa dijangkau. Selamat pagi semuanya. Nama saya Shen Yu. Tulisan ini cukup bagus dibalik. Halo Shen Yu. Misalkan kamu sekarang adalah anggota sekretariat Presiden Huan Yu. Dalam situasi berikut, bagaimana kamu akan menanganinya? Saya akan segera mengaktifkan rencana darurat. Membekukan pengeluaran inti proyek. Mengumpulkan data inti proyek. Bersama rencana pemotongan kerugian. Memastikan kesinambungan proyek. Mengendalikan kerugian seminimal mungkin. Tentu saja, semua keputusan saya
Akan dikonfirmasi dengan atasan terlebih dahulu. Lanjutkan lagi. Sebisa mungkin. Buatlah rencana cadangan yang baik. Kalau sampai bertemu. Itulah dia. Ternyata aku tidak salah menilainya. Tuan Gu. Setelah memeriksa kualifikasinya, daftar pemasok cadangan, dan rencananya, saya sudah mengatur dan mengirimkannya kepada Anda. Rencananya tidak ada masalah. Nanti saya akan cek lagi dengan bagian hukum. Pak Gu, beberapa hari ini Anda tidak di kantor. Saya selalu bertemu dengan Nona Yu. Sedang mengerjakan pekerjaan. Ada rasa lelah. Juga hal yang wajar. Tunggu dia bangun. Panggil orang untuk mengantarnya pulang. Tentang urusan Departemen Hukum. Kamu yang bertanggung jawab, ya. Baik. Berikan dia selimut. Iya. Sudah sampai di kantor. Sister Yu, kamu pulang istirahat saja. Serahkan sisa urusannya padaku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aroma cedar. Selimut ini milik Pak Gu. Apa? Putus tunangan. Kenapa teriak-teriak? Saya belum tuli. Kalau begitu, kamu urus saja kepala batu itu. Mahalnya mahar 1 juta ini sudah hilang. Semua hilang begitu saja. Kamu mau bilang nanti, aku harus minum angin barat laut bersamamu. Cukup. Jangan lagi bilang panggang pir. Rebus panggang pir. Ting. Di samping itu, aku Shen Guoliang. Bukan hanya satu putri saja. Di keluarga ini. Gadis itu paling peduli. Bukankah dia ini adik perempuanku? Coba pikirkan. Yuan. Hari ini ulang tahun Xiao Qi. Nanti dengan alasan ini, akan membawanya pergi dari rumah itu. Kakak, tolong aku. Jangan sentuh aku. Shen Guoliang, apa kamu masih manusia? Wahai restoran 612. Kalau kamu tidak datang, hati-hati aku jual saudara perempuanmu. Wahai 612. Itu wilayah Yolu. Tuan Gu. Benar. Tuan Gu pasti bisa membantu saya. Menyelamatkan Xiao Qi. Shen Yu. Sadari identitas dirimu. Kamu hanyalah bawahannya. Tak seharusnya bermimpi mendapatkan bantuannya. Yuan. Xiao Qi. Kakak. Sudah datang. Shen Guoliang. Apakah kamu masih manusia? Bagaimana caranya? Untuk membiarkan kami berdua, saudara perempuan. Mudah saja. Kembali bersama Yao Xiao. Melaksanakan janji pernikahan seperti biasa. Dan berikan uang mahar 1 juta itu. Kembalikan aku. Mimpi kamu. Baiklah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kirim adikmu ke Hong Mei Chun Ka. Sebagai pelunasan hutang. Shen Yu. Pintarlah sedikit. Ikuti aku. Tidak akan kekurangan keuntungan untukmu. Kakak. Baik. Aku ikut kamu. Lepaskan Xiao Qi. Itu baru benar. Bagus kamu paham. Kak. Ayo, jangan takut. Tunggu sebentar. Aku yang beri perintah. Kamu lari keluar. Jangan menoleh. Jika kita terpisah,
Kamu pergi ke Huanyu. Cari seseorang bernama Song Zheng. Dia akan membantumu. Ayo. Tunangan saya. Ayo. Yo Xiao, kamu tidak apa-apa. Jangan biarkan mereka kabur. Tangkap mereka untukku. Kakak, jangan takut. Kakak ada di sini. Siapa berani merebut orang dari Huanyu dariku? Tuan Gu. Kamu datang dari mana lagi? Sibuk urusan orang lainnya. Shen Yu adalah putriku. Aku ingin menjualnya kepada siapa? Kamu peduli apa? Jual. Ini benar-benar kata yang baru. Hampir saja aku lupa. Ini adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Kamu tidak layak tahu. Kamu hanya perlu tahu. Dia sangat penting bagiku. Bagi perusahaan. Semuanya sangat krusial. Ayo, aku antar kamu. Pak Gu. Terima kasih hari ini. Telah menyelamatkan aku dan adikku. Tapi, bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku. Kakek benar. Baik dari penampilan maupun sikap. Kamu tanpa ragu adalah di keluarga Gu yang paling luar biasa. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Nona Su terlalu memuji. Shen Yu. Sudah bertahun-tahun. Saya belum pernah melihatnya begitu panik. Kenapa belum pergi? Maaf. Tiba-tiba ada urusan mendesak yang perlu ditangani. Makan malam ini. Nanti saya akan mengajak Anda untuk menggantinya. Inilah keluarga Gu. Apakah ini sikap Anda untuk menikah dengan saya? Saya hanya secara kebetulan mendengar suara Anda. Jadi, orang yang bersama Anda hari ini tidak ada apa-apa. Pokoknya, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Hari ini Anda telah menyelamatkan saya dan adik perempuan saya. Hanya tindakan kecil. Ada apa? Tuan muda. Tuan baru saja mendengar. Anda mengabaikan Nona Su. Saat ini dia sedang marah. Memanggil Anda untuk kembali ke rumah tua. Mengerti? Yuan. Tuan muda. Tuan sangat marah. Meminta Anda segera kembali. Kakek. Kakek Jie. Ternyata. Kau masih ingat aku adalah kakekmu. Kalau begitu, kau tahu tidak? Berubah pikiran. Akibat meninggalkan keluarga Su dan Jin. Aku lihat Presiden Huan Yu. Lebih baik biarkan Xingzi yang menangani. Perusahaan sedang ada urusan mendesak. Jadi, perusahaan. Aku dengar dari Xingzi. Kerjasamamu di Amerika mengalami masalah. Hampir membuat perusahaan berhenti beroperasi. Dia belum pernah melangkah ke dunia luar. Katanya. Siapa yang bilang? Xingzi itu adikmu. Peduli soal perusahaan. Bukankah itu wajar? Adik. Aku anak haram. Dia cabang keluarga. Aku punya adik dari mana? Brengsek. Kalau kau tidak bisa mengenali jati dirimu, aku akan mengajarkanmu untuk mengenalnya. Hukum keluarga Tuan Wu. Benar. Tuan muda, berhenti.
Berdirilah dengan benar. Belum selesai hukumannya. 7 kali 7, 49 kali. Tidak boleh kembali sebelum selesai. Xiao Qi, kakak baru saja membelikanmu piyama. Kakak, ini semua salahku. Aku yang menyusahkanmu. Xiao Qi, yang bersalah mereka. Mereka yang memaksa kamu untuk memaksa aku. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi dikendalikan oleh mereka. Nanti, kita akan tinggal bersama kakak perempuan. Baik. Baik. Manis. Hari ini juga lelah. Kamu duluan cuci muka. Istirahat yang cukup. Kuo. Kantor Presiden Direktur. Terang. Anak haram. Anak yang tidak diinginkan. Kalau bukan karena kamu, Yan Hua tidak akan mati. Kau bencana. Kau tidak akan pernah layak untuk keluargaku. Tidak. Bukan. Bukan aku. Bukan aku. Bukan. Pak Gu. Pak Gu. Ternyata, sekuat apapun seseorang, pasti punya saat-saat rapuh. Kita pernah disakiti dunia. Tapi pada saat ini, kita saling menjadi pelampung satu sama lain. Tuan Gu. Tuan Gu, Anda demam. Jangan dulu tidur. Saya pergi ambilkan obat untukmu. Tuan Gu. Tahan sebentar. Saya segera ambil handuk es. Dia sebenarnya mengalami apa? Shen Yu. Dia kenapa ada di sini? Saya ini. Ini bisa dianggap sebagai pelecehan di tempat kerja. Maaf, Tuan Gu. Saya tidak sengaja. Apakah Anda baik-baik saja? Parah tidak? Perlu tidak? Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak apa-apa. Semalam. Semalam. Tadi malam. Tadi malam.
Rumah yang saya sewa. Tepat di seberang. Lalu tengah malam saya melihat. Lantai 27 masih menyala lampunya. Jadi saya datang untuk melihat. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hari ini libur. Kamu pulang dan istirahat dengan baik. Terima kasih banyak, Pak Gu. Tadi malam karena dorongan sesaat, aku tinggal di sini. Tapi lupa bahwa Guyanzi paling benci. Sekretaris ikut campur urusan pribadinya. Semoga dia tidak marah. Karena itu dia membenciku. Itu aroma cedar. Aku ingin tahu tentang akuisisi saham Huanyu. Bagaimana keadaannya? Aku tidak akan membiarkan pria tua itu mengancamku dengan saham. Aku tidak akan membiarkannya. Halo, Shen Yu. Kenapa kamu lari? Yolu, kita sudah batalin pertunangan. Tapi kamu masih nggak mau pergi. Kenapa kamu terus ngerepotin aku? Kamu ngomongnya gampang banget. Baru aja kepalaku hampir pecah. Terus kamu mau lari. Botol minuman ini cukup untuk aku tidur denganmu sekali, kan? Lepaskan aku. Yuan. Lepaskan aku. Sudah sampai saat ini. Kenapa kamu pura-pura jadi wanita suci? Ayahmu demi kamu. Jual ke keluarga Yao kami. Semua berlutut di depan rumahku. Memohon pada kakekku. Demi 1 juta ini, dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Uang ini diambil oleh Shen Guoliang. Apa urusanku? Kalau mau tidur, cari dia saja. Aku akan jujur padamu. Ayahmu yang penjudi itu. Dan ibu tirimu yang serakah. Sekarang sedang di Huahai V888. Menentukan tanggal pernikahan kita. Cepatlah. Aku tahu. Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Kakek sudah datang. Paman Yao, silakan duduk. Tidak perlu sungkan. Silakan duduk. Baik. Duduk, duduk, duduk. Aneh. Kenapa tidak terlihat gadis itu? Xiao Yu? Dia sibuk bekerja hari ini. Jadi tidak datang. Iya. Anak ini memang keras kepala. Sama seperti Anda, tuan tua. Mana mungkin saya sudah tua. Sekarang ini. Semuanya adalah dunia anak muda. Di mana? Anda masih kuat. Harus hidup sampai 100 tahun, kan? Betul. Tidak. Tunggu saja si kecil itu. Nanti akan melahirkan 2 lagi untuk Anda. Cucu laki-laki tertua. Benar kan? Lalu juga bisa menikmati kebahagiaan keluarga. Tentu saja. Ini bagus. Kalau tidak, kita lakukan lebih awal. Menentukan tanggal pernikahan kedua anak. Sudah selesai. Bagus. Itu sangat bagus. Tunggu sebentar. Kakek Yo. Gadis kecil datang. Cepat duduk di sana. Tidak perlu, Kakek Yo. Hari ini aku datang hanya untuk menyatakan sikap. Aku tidak akan menikah dengan Yolu. Aku tidak akan menikah dengan Yolu. Ini. Anak ini, apa yang kau omong kosong? Ayo, hari ini adalah hari yang begitu bahagia. Saya ingin mengangkat gelas untuk kalian semua. Betul. Saya mengangkat gelas untuk semua orang. Jangan pikir kamu bisa menghindar hanya karena membawa Shengqi. Kamu tidak akan bisa lolos dari kami. Jika kamu berani merusak suasana hari ini, saya akan menunggu di sekolahnya nanti. Selesai. Makan.
Aneh. Apakah pemanasnya terlalu panas? Sangat panas. Maaf, Pak Yo. Tiba-tiba badan saya agak tidak nyaman. Baiklah, kamu segera pulang dan istirahat, ya. Soal tanggal pernikahan ini. Kalau kamu sudah memutuskan, datanglah menemui saya lagi. Kakek. Aku akan pergi menemuinya. Baguslah kamu masih punya akal. Tahu harus mengejar dan menyenangkan gadis itu. Pergilah. Shen Yu. Aku lihat kamu. Sepertinya tidak enak badan. Ayo. Aku antar kamu pulang. Tidak. Sial. Mereka malah berani memberi obat dalam jus. Aku Youlu. Tidak pernah ada yang tidak bisa aku dapatkan. Youlu. Shen Yu. Kau kira bisa kabur? Yuan. Sekretaris Shen. Tuan Gu. Tolong aku. Siapa kamu? Kamu. Lepaskan tunanganku. Kamu tidak pantas menikahinya. Hei, berhenti di situ. Percaya tidak, aku sudah lapor polisi. Bertahan sedikit lagi. Aku benar-benar sangat panas. Sial. Kenapa bisa begitu panas? Kita mau kemana sekarang? Rumah sakit. Rumah sakit. Yuan. Tidak bisa. Aku tidak bisa memanfaatkan keadaan orang lain. Jika panas, pakai ini. Oleskan sendiri. Gu Yanzi. Apakah kamu terkena sihir? Gu Yanzi. Ini sudah kali keberapa kamu mengabaikan putri keluarga Su. Kamu sekarang juga kembali padaku. Aku butuh penjelasanmu. Kenapa pergi di tengah jalan? Ini sudah keterlaluan. Aku, orang tua ini. Apakah sudah tidak bisa menggerakkanmu lagi? Jia, saya baru saja selesai dari rapat dengan pihak Amerika. Jadi ini adalah alasanmu. Mengabaikan putri keluarga Su. Gu Yanzi. Apakah kamu benar-benar merasa dunia ini milikmu sendiri? Saya beritahu kamu. Tanpa saham saya dan keluarga Su, Anda tidak akan bisa duduk dengan nyaman di posisi ini.
Dan juga, jika Anda tidak ingin menikah dengan keluarga Su, maka itu akan sangat diharapkan. Diharapkan apa? Merebut posisi CEO. Anda tenang saja. Aku akan membuat keluarga Su berada di pihakku. Tapi itu sama sekali bukan. Dengan cara pernikahan politik yang sederhana dan bodoh seperti itu. Yuan, Kamu sudah sadar. Apakah kamu mau keluar rumah sakit? hari ini merepotkan Anda lagi. 1. Kebetulan saya mau pulang ke kantor. Sekalian antar kamu. Baik, Bagaimana perasaanmu? saya baik-baik saja. Terima kasih Pak Gu. Kalau tidak nyaman, bilang saja. Tidak perlu datang bekerja besok. Istirahat 1 hari lagi. Baik, Shen Yu. Istirahatlah dengan baik. Kepala Gu. Mau minum bersama? Saya yang mentraktir Anda. Ini lebih profesional daripada bar. Di sela-sela kerja, harus ada waktu untuk bersantai. Meskipun minuman ini, bagi Tuan Gu tidak ada artinya. Tapi ini sudah merupakan ungkapan terima kasih terbesar yang bisa saya berikan. Saya mengerti maksudnya. Pak Gu, saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Karena tanpa ragu memilih saya. Menjadi sekretaris Anda. Baru saya bisa. Secepat ini pindah keluar. Membawa adik perempuan saya pindah ke rumah baru. Kuproposkan gelas ini untuk Anda. Masih banyak sekali. Saya bahkan tidak tahu harus dari mana. Mulai mengucapkan terima kasih. Tapi sungguh, terima kasih banyak. Pak Gu, Apapun nanti, yang Anda suruh saya lakukan. saya akan berusaha membalas budi Anda. Kamu sudah bangun. Pak Gu, Aku tidak terlalu familiar dengan dapur di rumahmu. Hanya memesan beberapa sarapan. Ayo kita makan bersama. Ayo. Cepat makan ya. terima kasih. Pelan-pelan dikit.
Kemarin malam. Maaf ya. Saya tahu, Pak Gu. Tenang saja. Shen Yu. Saya sebenarnya tidak mau bertanggung jawab. Pak Gu. Semua yang terjadi kemarin adalah kesalahan saya. Hal-hal yang terjadi karena mabuk. Anda juga tidak perlu menganggapnya serius. Silakan tenang saja. Kesalahan yang sama. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan bersikap jujur mulai sekarang. Jadilah sekretaris Anda. Yang ingin Anda katakan adalah ini. Benar. Ini simpan saja. Anggap saja ini sebagai kompensasi dariku. 1 juta. Lagi 1 juta. Keluarga Yo mengeluarkan 1 juta. Ingin membeli pernikahanku. Dan dia membeli keperawananku dengan 1 juta. Kalau kamu kapan saja berubah pikiran. Cek ini selalu berlaku. Terima kasih, Tuan Gu. Anda hanya perlu tepat waktu. Mengirimkan gaji saya saja sudah cukup. Saya masih ingin istirahat sebentar lagi. Silakan, Pak Gu. Sembilan. Yu. Li. Tidak apa-apa. Bagaimana? Tidak apa-apa. Terima kasih, Kak Li. Nanti kalau kamu sudah punya pacar, dengan kehidupan yang bahagia, pinggang ini secara alami akan kuat. Li, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Pelan-pelan saja. Duduk saja dulu. Ayo. Meski sudah punya kehidupan yang bahagia, belum tentu pinggangnya akan sehat, kan? Tapi kalau bukan karena kontak intim malam itu, mungkin aku tak akan pernah tahu. Di balik penampilan dingin dan anggun itu, masih ada sisi lembut dan penuh gairah. Anakku tersayang, ini sudah hari terakhir sebelum tahun baru. Kamu masih nganggur di sini ngapain? Cepat bilang ke Pak Gu. Tidak ada urusan. Pulang untuk tahun baru. Baik. Saya akan pergi sekarang. Masuk. Pak Gu. Besok grup akan libur. Masih ada apa lagi? Apakah ada pengaturan lain? Kalau tidak ada, ruang sekretaris juga akan libur bersama. Tunggu sebentar. Yuan. Dokumen ini. Saya akan membutuhkannya untuk pergi ke Jepang besok. Di dalamnya ada beberapa data. Tolong periksa lagi. Pastikan tidak ada kesalahan. Baik, Pak Gu. Ada apa ini? Tidak bisa pergi. Tidak apa-apa. Bonus itu hal yang baik. Bisa meredakan semua emosi yang kamu rasakan saat ini. Tapi saya pergi dulu ya. Selamat tinggal. Sampai jumpa setelah tahun baru. Sampai jumpa setelah tahun baru. Akhirnya selesai.
Tuan Gu. Dokumen ini, saya sudah memverifikasinya. Ini adalah yang baru. Tapi sekarang saya ada urusan. Harus keluar sebentar. Kamu hubungi Song Zheng. Berikan ini padanya. Baiklah. Setidaknya selama 10 hari ke depan, saya bisa sementara waktu pergi dari sini. Istirahatlah dengan baik. Tidak akan bertemu dengannya lagi. Mengingatkannya. Hei, Kak Yu. Halo, kamu sedang di mana sekarang? Pak Gu menyuruh saya menyerahkan dokumen ini kepadamu. Saya sekarang sedang di Villa Sishan milik Pak Gu. Villa Sishan. Kalau begitu, apakah kamu punya waktu? Ayo, ambil dulu. Tidak bisa, Ji Yu. Pak Gu besok akan pergi ke Jepang. Saya masih sedang mengatur dokumen dia. Tidak bisa pergi. Kalau begitu, baiklah. Saya akan pergi mengantarkan untukmu. Yuan. Kak Yu, kamu akhirnya datang. Ada apa? Kamu terlihat sangat terburu-buru. Pak Gu minta aku, sebelum pergi, membawa sebotol brandy di lemari minuman. Untuk Pak Shen. Tapi kunci lemari minuman. Aku tidak bisa menemukannya. Jangan khawatir, aku akan cari dulu. Baik. Ketemu. Ada di bawah sofa. Mungkin tanpa sengaja. Jatuh ke sana. Yuji, kamu benar-benar hebat. Kalau begitu, Yuji, kamu duduk dulu di ruang tamu sebentar. Aku akan ke lantai atas. Membantu Pak Gu membereskan koper. Cepat selesai kok. Baik. Di sini agak terpencil. Ini sulit cari taksi. Nanti aku antar kamu. Oke. Shen Yu, Tuan Gu. kamu kenapa di sini? Lalu, saya yang itu. Song Zheng tidak bisa pergi. Biarkan saya datang untuk mengantarkan dokumen. Saya akan menunggu dia selesai mengemas barang-barangnya. Sepatu saya meskipun agak besar, tapi terlihat cukup pas. Yuan. Di mana Song Zheng? Dia sedang berkemas di lantai 2. Biarkan saya menunggu dia di sini sebentar. Ayo minum air. Terima kasih, Guzong. Guzong. Ayah saya mengalami kecelakaan mobil. Seriuskah? Saya tidak tahu. Rumah sakit bilang sedang dalam proses penyelamatan. Bagasi belum sempat saya bereskan. Saya tidak bisa menemani Anda ke Jepang. Tidak apa-apa, Anda pergi dulu. Urusan selanjutnya akan saya atur. Keluarga lebih penting. Silakan pergi. Terima kasih, Pak Gu. Nah, Kak Yu. Tidak apa-apa, saya akan mengantar. Jadi, saya harus bersama dia. Sendirian lagi. Hei, hubungi rumah sakit pertama kota. Ahli bedah terbaik. Memberikan perawatan untuk ayah Song Zheng. Benar. Dari uang muka keuangan perusahaan. Simpan lebih banyak. Pastikan perawatannya lancar. Dia benar-benar baik. Yuan. Tunggu sebentar ya. Aku pergi ganti baju. Kamu saja. Shen Yu, kamu benar-benar memalukan. Lapar. Asyik mengurusi dokumen. Dan mengantar dokumen. Belum makan. Bagaimana kalau kita pulang dan makan dulu? Baik. Makan sudah siap. Terima kasih.
Bagaimana? Enak. Pak Gu, bagaimana? Bisa masak begitu mahir. Dulu pernah tinggal di Jepang beberapa tahun. Tidak mungkin setiap hari pesan makanan luar saja. Baiklah, berhasil. Tuan Gu, kali ini Anda pergi ke Jepang. Apakah untuk urusan perusahaan? Bukan urusan perusahaan. Ada beberapa pengaturan lain. Mungkin ini. Hidup yang biasa saja. Hari-hari yang tenang dan damai. Shen Yu. Aku menyesal. Yuan, Aku menyesal. pengganti. Apa? Dalam hidup ini, pasti ada momen di mana kita harus berani tanpa ragu. Sebenarnya aku sedang melakukan apa? Kenapa aku terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama padanya? Shen Yu, Shen Yu, apakah kamu ingin kehilangan pekerjaan bergaji tinggi ini? Tuan Gu, Sudah sadar. Mandi dulu, ya. Nanti aku antar kamu pulang. Yuan, Shen Yu, bangunlah. Banyak wanita yang mengejarnya. Apa kamu ini? Pesawat terakhir hari ini yang dijadwalkan. Sudah dikirimkan ke kamu. Sudah selesai. Maaf ya. Lupa kalau hari ini kamu harus pergi ke Jepang. Apakah ini mengganggu Anda untuk mengejar pesawat? Tidak apa-apa. Bagaimana denganmu? Rencanamu untuk liburan bagaimana? Saya siap menunggu pekerjaan Anda. Tahun ini, bonus akhir tahun yang melimpah. Bagus. Tunggu aku kembali. Aku akan membawakanmu hadiah. Tang. Ikang. Kang Er, kamu adalah anaknya. Yuan. Ini adalah barang yang kamu mau. Pemegang saham terbesar ketiga Huan Yu, Direktur Liu, sedang menjalani perawatan stroke. Istri mudanya dan anaknya bersekongkol. Sedang diam-diam menjual. Bukti pencairan saham Huan Yu. Semua itu sudah saya ketahui. Saya sudah mengatur orang. Di satu sisi menghubungi secara rahasia anak Liu Dong. Di sisi lain, saya sudah mengatur orang untuk taruhan. Ajak dia bermain dengan baik. Sepertinya yang kamu inginkan. Tidak hanya posisi CEO Huan Yu, tapi seluruh Huan Yu. Ya. Ini yang sekarang saya inginkan. Paman, kamu bagaimana? Selama bertahun-tahun ini, apakah kamu menyukai kehidupan ini? Kenapa tidak kembali ke rumah? Apakah kamu akan kembali atau tidak? Bagi saya, itu tidak penting. Jika terus-terusan terjebak, justru menjadi bebanku. Aku dengar dari keluargaku.
dendam generasi sebelumnya. Adalah karena Anda dikhianati oleh kasih keluarga dan cinta. Pada saat yang bersamaan. Makanya memilih pergi jauh ke tempat lain. Putus cinta dan benci. Kita semua adalah orang-orang malang yang diperdaya oleh takdir. Setiap orang dalam hidupnya adalah pilihan sendiri. Begitu sebab, begitu akibat. Apa maksud Anda, paman kedua? Awalnya, meskipun dia adalah ibu kandungmu yang mengejarku, tetapi setelah kita memastikan untuk berpacaran dan bersiap untuk menikah, dia bertemu dengan Gu Bosian di keluarga Gu. Baru dia tahu, orang yang menyelamatkannya dulu bukan aku. Jadi kamu bilang dia salah. Dia selalu mencari, tapi hanya ada satu orang. Takdir, ya. Bertemu itu kebetulan, tapi tidak bisa dipaksa. Apa yang didapat dan tidak didapat. Semua itu tidak sebanding dengan ketenangan hati dan rasa benar. Terlalu banyak khayalan dan keterikatan. Adalah akar dari segala penderitaan. Jadi, lepaskan keterikatan. Agar tidak terjebak. Yuan. Kakak, kita makan apa siang ini? Aku ingin makan semur daging sapi dengan tomat buatanmu. Itu kan? Baiklah. Kalau kamu mau makan apa saja, aku buatkan untukmu. Oke. Xiaoyu, kamu sudah libur ya sekarang? Kapan pulang untuk tahun baru? Saya sedang dinas, tidak bisa pulang. Lalu, jadi Shenqi juga tidak pulang. Kalian pasti bersama, kan? Kenapa? Apakah kalian ingin menjual kami untuk mendapatkan uang mahar? Kamu bermimpi. Saya. Kakak, kamu bilang dia mau ngapain lagi sih? Kamu nggak usah peduli dia mau ngapain. Kamu cukup jalani hidupmu sendiri saja. Dan bukan cuma hidupku. Hidupmu juga pasti tidak akan jadi korban pernikahan demi keuntungan. Ayo, pergi masak. Kakak bisa mulai makan sekarang. Tentu saja bisa. Naik ke bawah. Xiaoqi, aku keluar sebentar. Nanti aku kembali ya. Kakak, kamu mau pergi kemana? Kenapa pakai baju begitu sedikit? Cepat naik mobil. Kapan kamu pulang? Baru saja sampai. Baru sampai langsung cari aku. Ada apa? Lihat hadiah ini, suka nggak? Pak Gu, ini terlalu berharga. Aku nggak bisa menerimanya. Kalau kamu benar-benar tidak suka, jual saja atau berikan. Itu terserah kamu. Aku tidak akan melakukannya. Terima kasih, Guzong. Nah, kalau tidak ada hal lain, aku pergi duluan. Shen Yu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Gu Yanzi. Kalau sudah kembali, jangan pergi ke tempat yang berantakan. Kembali besok saja. Orang dari keluarga Su sudah datang. Tuan muda. Akhirnya Anda kembali juga. Tuan tua dan Tuan Su sedang menunggu Anda. Kenapa orang keluarga Su datang hari ini? Katanya sengaja pulang dari Amerika. Untuk membicarakan soal perjodohan. Yuan. Kakek Gu. Silakan coba longjing dari Danau Xinhu ini. Dibawa khusus oleh keluarga. Tahu kalau Anda suka minum ini.
Baiklah. Yao Yao memang perhatian. Lebih dari anak nakal di keluarga kita. Lebih mengerti. Saudaraku. Ini bukan saya yang bilang. Kamu ini disebut. Tidak tahu bersyukur saat berada dalam kemewahan. Kita tidak usah membahasnya. Ambil saja Yanzi. Di antara generasi saat ini. Siapa yang bisa menandingi dia? Tapi hatiku ini. Masih ingin punya seorang cucu perempuan. Sekarang aku berharap. Yao Yao datang ke keluarga Gu. Menjadi menantu perempuan. Saat ini. Lihatlah anak ini. Tumbuh begitu baik. Siapa yang melihat ini? Ini adalah keberuntungan siapa? Ayo minum teh. Baik, ayo, ayo. Yanzi, datanglah. Ini adalah festival suye kamu. Dulu aku pernah menggendongmu loh. Ingat tidak? Kakek Su, sudah lama tidak bertemu. Baik. Baiklah. Yanzi sudah besar. Semakin besar semakin ceria. Lebih sukses dibandingkan waktu kecil. Ini Yao Yao. Kalian sudah bertemu beberapa kali. Lihatlah. Sekarang bukankah semakin cantik? Asal menikahinya. Kamu bisa mendapatkan dari kakek dan keluarga Su 7% saham Huanyu. Bagaimanapun dipikirkan, transaksi ini tidak merugi. Lebih dari itu, ini adalah keputusan. Kunci dalam pertarungan antara aku dan Gu Xingzi. Langkah penting. Yuan. Yanzi. Waktunya masih pagi. Pemandangan di taman juga cukup bagus. Kamu bawa Yao Yao. Keluar jalan-jalan. Tidak perlu menemani di sini. Kita berdua sudah tua. Iya, iya. Yao Yao. Pergi dengan kakak Yanmu. Keluar sebentar. Cepat, cepat. Kakek. Ayo, ayo, ayo. Dia siapa? Wajahnya cukup bagus. Kakek. Kamu lagi menemukan apa yang menyenangkan. Lihat betapa senangnya kamu. Tebak apa? Aku tadi di halaman. Melihat siapa? Halaman. Adalah Gu Yanzi. Kakek. Kamu tahu dia? Gu Yanzi. Itu keluarga Gu. Itu tabu yang tidak boleh dibicarakan. Tabu. Dulu kala. Dia adalah paman besar Gu Mu. Dan calon bibi kedua. Yaitu. Tunangan adik kedua laki-lakinya. Anak haram. Pada waktu itu. Putra dari istri pertama pamanmu, Gu Yanhuai. Meninggal dunia secara mendadak karena sakit. Paman Gu Mu. Demi bersaing dengan keluarga ketiga. Untuk memperebutkan Huanyu. Dia pun mengambilnya. Dengan adik ipar dan adik tiri sendiri. Anak haram. Dibawa ke permukaan. Bahkan memaksa istri sah. Mengakui pewaris ini. Jadi, kan. Bibi besar kamu. Tentang Gu Yanzi. Adalah tulang orang yang dibenci. Kalau tidak ada urusan, hukum dia. Berlutut di halaman. Hanya seorang anak luar nikah. Saya tidak percaya. Dia masih bisa terbang. Dari telapak tanganku. Bahkan sebuah kursi kecil pun. Juga tidak mau membantu saya menarik. Kakak Yanzi ini terlalu. Tidak sopan, ya. Kalau tidak mau duduk, bisa berdiri. Kakak Yanzi begitu dingin. Mungkinkah sudah lupa? Posisi Presiden Huanyu. Itu saya yang memutuskan. Dari nada bicara Nona Su. Sepertinya sudah yakin akan menikah denganku. Hua Jing. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Siang dan malam. Selalu ingin mendapatkanmu. Sayang sekali. Semua trikmu ini. Menipu dua kakek itu masih bisa. Tapi tidak bisa menipuku.
Guyanzi, maksudmu apa? Aku beri kamu 50 juta. Agar kamu bilang kedua kakek itu. Kamu akan memilih aku. Menjadi tunanganmu. Yuan. 5.000 resep. 50 juta. Guyanzi. Kau kira aku keluarga Su? Aku Su Yao. Butuh 5.000 resep itu. Kalau kau mau aku pilih kau. Boleh saja. Bersujud. Mohon padaku. Sebelum negosiasi resmi. Ada baiknya kamu lihat dulu. Chip lain yang aku miliki. Chip lainnya. Plagiarisme makalah. Pemalsuan gelar. Saya akan menjadi model pria. Dan juga rekam medis Anda di obstetri yang baik. Ada di sini. Bagaimana Anda bisa memiliki foto-foto ini? Jangan-jangan Anda menyuruh seseorang untuk menyelidiki saya. Tidak terduga ya. Nona Su juga tahu rasa takut. Takut digantikan oleh saudara perempuanmu. Takut menjadi seperti kamu. Adik bungsu itu. Setelah skandal itu terbongkar. Diusir oleh orang tua ke luar negeri. Tak bisa kembali ke keluarga Su. Lagi pula, saudara perempuanmu banyak sekali. Aku menikah dengan siapa saja sama saja. Tidak boleh. Aku pasti tidak bisa membiarkan foto-foto ini bocor. Menjadi korban yang tak diperhatikan. Yang bisa digantikan kapan saja. Kamu mau apa? Pertunangan. Aku lihat kamu. Bukan juga karena ingin menikah denganku. Repot sekali mengambil foto-foto ini untuk mengancamku. Kenapa? Jangan-jangan kamu di luar sana. Aku sudah menyukai seseorang. Tidak. Lalu kenapa? Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu ingat. Di depan ayah tua itu. Berperan baik sebagai calon istrimu. Memegang saham. Akan berhasil dialihkan ke namaku. Rahasiamu ini. Akan aku jaga untukmu. Kesepakatan. Yuan. Ini aku. Youlu. Bukankah aku sudah? Apakah aku sudah memblokirmu? Jangan lagi hubungi aku. Kita sudah membatalkan pertunangan. Tuan Yo, apakah Anda akan memperpanjang menginap hari ini? Perpanjang. Saldo akun 5.319,83 Yuan. Ini saya. Pinjam uang sama kakak. Untuk sementara waktu. K.Y. Jangan buat aku susah lagi. Sekarang semua orang di Beijing tahu. Kalau ayahmu mengusirmu dari rumah. Bukan cuma memblokir kartu kreditmu. Juga mengambil mobilmu. Rumahmu. Aku akan membantumu kali ini. Kakekku juga akan mematahkan kakiku. Tidak banyak. Hanya 10.000. Kau tidak bisa hanya melihat saudara mati kelaparan di luar sana. Baiklah, baiklah. Hanya 10.000. Tapi kembali lagi. Kamu harus bicara baik-baik lagi dengan Shen Yu. Bercakap baik-baik dengannya. Asalkan dia percaya bahwa pertunangannya tetap sama. Kamu masih bisa kembali hidup normal. Hidup Tuan Muda Yo. Maaf. Anda sedang menelepon. Sedang dalam panggilan. Sayangku. Kalau tidak mau minum, jangan paksa. Hah? Kalau gadis sudah memutuskan. Jadi, pernikahan ini
Sebaiknya segera dijadwalkan. Lagi pula, sementara kakek Su belum keluar negeri. Lebih baik kita adakan pesta pertunangan dulu. Ya. Sore ini kita akan pergi memilih pernikahan. Dan juga menantu besar. Bagaimana menurutmu? Kamu juga adalah Yanzi. Secara resmi adalah ibu. Harus sedikit peduli juga. Mengerti, Ayah. Kalau tidak ada urusan lain, silakan keluar semuanya dan sibuklah. Kakek, silakan istirahat dulu. Kakek masih di dalam. Kalau kamu ingin mendidik, di sini. Terlalu terburu-buru, ya. Kamu ini imut sekali. Pertunangan keluarga Su adalah salah satu dari banyak keluarga terkemuka di kota Beijing yang diidam-idamkan. Kenapa justru jatuh di kepalamu? Dua kata manis. Ibu, mohon berhati-hati dalam berkata. Hua Jing, Bagaimanapun juga, aku memang darah keturunan suamimu. kamu ini orang tak tahu malu. Kalau bukan karena kamu merebut hidup Yan Huai, hari ini berdiri di sini, bersanding dengan keluarga Su, seharusnya adalah anakku. Gu Yanzun sudah meninggal. Sekarang hanya aku yang bisa membuatmu duduk dengan bangga di posisi teratas. Yang bisa membuatmu dihormati oleh para nyonya itu. Menjadi calon mertua keluarga Su. Shun Yanzi. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Kau tidak layak memilikinya. Begitu indahnya kehidupan ini. Tuan Gu, ini semua permintaan Anda. Model terbaru. Tapi saya tidak tahu. Ukuran cincin nyonya bagaimana ya? Ukuran cincin. Saya kurang tahu. Ikuti petunjuk Anda. Pesan satu ini ya. Baik, silakan tunggu sebentar. Bapak Gu. Bapak Gu. Anda benar-benar memiliki selera yang baik. Ini adalah koleksi haute couture kami. Terbatas hanya 100 buah di seluruh dunia. Bungkus satu ini. Bungkus terpisah. Baik. Ini palsu ya. Kok sekejap mata sudah hilang. Kak Li, kalau kamu belum cukup istirahat, kamu bisa lanjut lagi. Minta cuti tahunan 2 hari. Sekitar setelah tahun baru mulai kerja. Tidak akan ada banyak pekerjaan. Ini kamu tidak mengerti, kan? Semakin sedikit pekerjaan, semakin harus menghargai cuti tahunan saya. Apalagi saya masih menunggu uang angpau dari Pak Gu untuk mulai kerja. Pak Bos. Pak Bos. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga. Pak Bos. Pak Bos. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Itu. Di mana amplop merah pembukaan kerja kita? Tentu saja ada. Terima kasih, Bapak Gu. Sekretaris Shen. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pak Bos. Pak Bos yang gagah. Begitu tebal ya? Ini pasti 5 atau 6 ribu ya? Tunggu sebentar. Begitu banyak ya? Nanti harus makan enak. Sepertinya ada sesuatu yang keras.
Buka dan lihat. Hanya untukmu. Kalung. Yanzi. Yuan. Yanzi. Yanzi tidak mengganggumu, kan? Dia adalah gadis yang kencan dengan Tuan Gu hari itu. Kamu datang apa? Sup ayam buatan Buang. Kakek khawatir tentang pekerjaanmu. Dia sengaja menyuruhku membawakan ini untukmu. Waktu di Huahai terakhir kali, Guyanzi hanya untuk dia. Membuatku kecewa. Song Zheng. Dia siapa ya? Kamu nggak tahu ya? Dia kan keturunan Tionghoa yang terkenal. Putri keluarga Su Yao. Aku dengar. Dia juga calon istri Pak Gu kita. Belum menikah, loh. Shen Yu. Kalungmu jatuh. Sangat cantik. Siapa yang membelinya untukmu? Mau aku pasangkan lagi? Tidak perlu. Juga bukan barang yang penting. Yuan. Jika kamu karena perintah dari saya, khusus datang untuk berperan sebagai istri yang baik, kamu bisa pergi sekarang juga. Kakak Yan. Kamu begitu terburu-buru mengusirku. Jangan-jangan di luar ada orang yang kamu cintai. Sudahlah, sudahlah. Mereka semua demi kebaikanmu. Di perusahaan ini penuh mata-mata kakek Gu. Aku berakting dengan sungguh-sungguh. Juga takut ketahuan. Demi kebaikanku. Jangan kira aku tidak tahu. Keluarga Su di luar negeri telah kalah setengah kerajaan dalam taruhan. Tuan tua Su sangat ingin mengatur pernikahan untuk mengikat keluarga Gu. Hanya tuan tua di keluargaku yang belum tahu. Percaya pada ilusi aliansi yang kuat. Kamu tahu segalanya, kenapa? Kalau begitu, kenapa? Kamu masih ingin aku berpura-pura menjadi kamu. Kekuatan keluarga Su itu palsu. Tapi aku mendapatkan bayaran nyata dari drama ini. Gu Yanzi. Aku benar-benar semakin mengagumimu. Jadi beberapa hari ini Mioih. Saya juga sudah memikirkan dengan jelas Miot. Apa yang saya, Su Yao, inginkan. Harus didapatkan dengan segala cara. Saya ingin kamu membantu saya mendapatkan keluarga Su. Saya berhak apa? Bertransaksi denganmu seperti ini. Hanya karena sekarang kamu butuh aku menemanimu berakting. Aku bisa saja mencari aktor lain. Kamu tidak akan mengganti beberapa saudara perempuanku yang lain. Tidak semudah aku untuk dipermainkan. Aku Io adalah pisau yang paling tepat untukmu. Kakak Yan, ingat untuk minum sup ayamnya. Yuan. Aku Mio adalah pisau yang paling tepat untukmu. Kakak Yan, ingat minum sup ayamnya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Saya sudah pesankan camilan sore untuk kalian. Segera datang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Nona Su. Tidak perlu sungkan. Kalian selama ini merawat tunanganku juga cukup melelahkan. Oh tidak, tidak. Ini semua adalah kewajiban kita. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi.
Sampai jumpa di pesta pertunangan. Sampai jumpa. Shen Yu, masuk. Baik. Apa perintah, Pak Gu? Masuk dan tutup pintunya. Kalung yang saya berikan padamu. Kenapa tidak kamu pakai? Maaf, Pak Gu. Di kantor, aku masih lebih ingin menjadi diri sendiri. Fokuskan energi pada pekerjaan. Apakah kamu ada rencana pribadi malam ini? Ada rencana pribadi malam ini. Ayo pakai itu dan makan bersama. Maaf, Pak Gu. Saya ada janji malam ini. Dan, jika Anda tidak ada yang lain, pengaturan kerja, saya akan keluar untuk sibuk dulu. Jangan-jangan dia salah paham tentang hubungan saya dan Su Yao. Tapi sekarang, bagaimana saya harus menjelaskan padanya dan membuktikan kepada dia? Yuan. Di mana Shen Yu? Kak Yu bilang, dia tidak enak badan. Pulang lebih awal untuk istirahat. Tuan Gu, ada keperluan apa hari ini? Tolong atur aku dengan kali saja. Sakit. Iya, Pak Gu. Biasanya Shen Yu tidak pernah mundur karena luka ringan. Hari ini dia bahkan izin sakit. Biar dia istirahat dengan baik saja. Dia bilang mau ke rumah sakit mana? Tidak ada. Tapi orang baru saja, kan? Sudahlah, kalian dulu saja sibuk. Aku ada urusan keluar sebentar. Dia itu Shen Yu. Sifu, tolong pergi ke rumah sakit No. 2 kota. Sifu, tolong berhenti sebentar di persimpangan depan. Yuan. Master, tolong berhenti sebentar di perempatan depan. Ini belum sampai rumah sakit. Nona, kamu duduk saja dengan tenang. Keluar. Master, apakah kamu salah orang? Saya sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Lagi-lagi tidak ada urusan dan permusuhan dengan orang lain. Siapa yang akan repot-repot seperti ini? Menculik saya. Tidak mungkin salah. Kamu adalah Shen Yu. Keluar sini. Masuk. Shen Yu. Susah sekali bertemu denganmu. Youlu. Kamu melakukan pelanggaran hukum. Kamu tahu itu. Aku akan melapor polisi. Oh ya. Aku dengan tunanganku. Bertemu diam-diam. Melanggar hukum apa? Jangan sentuh aku. Siapa tunanganmu? Pertunangan kita sudah dibatalkan. Apakah kamu tahu? Pasangan yang bercerai masih punya kesempatan untuk rujuk kembali. Bagaimana mungkin kita tidak bisa lagi? Kamu orang yang tidak tahu malu. Apa yang harus kamu lakukan agar aku mau melepaskanmu? Menikah denganku. Yuan. Apa yang harus kamu lakukan agar aku mau melepaskanmu? Menikah denganku. Mimpi saja.
Saya. Apa ini? Menolak tawaran baik, menerima hukuman. Saya ingin melihat. Kamu menelepon siapa? Gu Yanzi. Dia adalah alasan kamu yang tidak sabar untuk membatalkan pertunangan. Sepertinya dia sama sekali tidak menganggapmu penting. Langsung memutuskan teleponmu. Sepertinya kamu juga tidak terlalu menarik. Hanya bisa membuat ayahku berputar-putar saja. Jangan memaksa saya untuk menikah denganmu. Youlu. Mari kita bicara. Tentang apa? Bukankah kamu ingin mengembalikan pertunangan agar bisa menghadapi kakek? Biar dia setuju. Apakah kamu ingin kembali ke kehidupan tuanmu yang dulu? Aku bisa menemanimu pulang. Menemui kakek. Benar-benar. Benar. Apa dasar aku percaya padamu? Percaya tidak percaya padaku tidak penting. Yang penting adalah aku bisa pergi bersamamu. Kembali ke rumah Yo. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Yuan. Naiklah. Youlu. Kenapa kamu berubah pikiran lagi? Shen Yu, kamu. Shen Yu, kamu juga seharusnya sadar sekarang. Tidak perlu sungkan. Kalian selama ini merawat tunangan saya juga sangat sulit. Saya. Apa yang kamu lakukan ini? Minum toast tapi tidak mau minum hukuman. Saya ingin lihat. Gu Yanzi. Dia adalah alasan kamu yang tidak sabar untuk membatalkan pertunangan, ya? Sepertinya dia sama sekali. Tidak memikirkanmu, deh. Dia langsung memutuskan. Teleponmu. Sepertinya kamu juga tidak begitu menarik. Kamu dan dia memang bukan orang dari dunia yang sama. Nona Shen, kamu tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke keluarga Yo. Menemui gadis itu. Ayo duduk sini. Kakek Yo. Wah, sudah berapa lama ini? Kamu akhirnya ingat untuk datang menjenguk. Kakek Yo, aku. Maaf ya, Kakek Yo. Baru sekarang aku datang menjengukmu. Itu tidak penting lagi. Kamu punya niat seperti ini. Itu sudah cukup. Hanya saja aku sudah memberi perintah sebelumnya. Rumah keluarga minggu ini adalah rumahmu sendiri. Kalau mau datang silakan. Kalau mau pergi silakan. Siapa yang berani menghalangimu? Yuan. Katakan saja. Ada apa sampai begini? Sampai membuatmu, gadis yang keras kepala ini, memohon padaku. Kakek. Aku tidak ingin menikah dengan Youlu. Bisakah Anda membatalkan pertunangan ini? Dihapus sepenuhnya. Apakah itu anak nakal Youlu? Dia lagi menyakitimu. Beritahu kakek. Kakek akan membelamu. Tidak. Itu berarti kamu sudah punya orang yang kamu suka. Sekretaris Shen. Selamat Tahun Baru. Baiklah, baiklah. Kakek mengerti. Ini adalah kita, Xiao Yu. Sudah besar sekarang. Mengerti apa yang diinginkan. Tapi ke depannya, tempat ini tetap rumahmu. Keluarga asalmu. Ingat bawakan dia ke sini. Biarkan kakekmu memeriksa dulu. Terima kasih, Kakek. Kakak Yanzi, lihatlah pakaian ini, bagaimana menurutmu? Apakah cocok dengan jasmu? Pas banget. Su Yao.
Aku peringatkan kamu. Cukup pura-pura saja. Jangan selalu pakai kakek itu untuk menekan aku. Aku masih ada urusan. Kamu coba sendiri saja. Kakak Yanzi. Barusan Sekretaris Shen. Sepertinya ada telepon masuk. Tapi kakek Gu bilang, dunia ini bisa berputar tanpa siapapun. Jadi, aku sudah mematikan telepon untukmu, agar kamu bisa fokus. Menemani aku mencoba baju. Su Yao. Kamu sudah melampaui batas. Yuan. Tadi Sekretaris Shen. Sepertinya menelepon. Tapi kakek Gu bilang, dunia ini bisa berputar tanpa siapapun. Jadi, saya sudah mematikan telepon untukmu, agar kamu bisa fokus. Menemani aku mencoba baju. Su Yao. Kamu sudah melewati batas. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat tersambung. Maaf, Anda menelepon sedang tidak dapat dihubungi. Ada apa? Akhirnya kamu mengangkat telepon. Kamu tadi menelepon aku. Ada apa? Maaf, Pak Gu. Saya salah sambung. Salah tekan. Iya. Kalau Pak Gu tidak ada urusan lain, saya tutup dulu ya. Kamu. Bukankah kamu sedang sakit? Di rumah sakit mana? Kebetulan saya mau menjalani endoskopi lambung. Bersama. Maaf, Tuan Gu. Saya sudah pulang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya bisa membantu mengatur jalur VIP. Tidak perlu, Anda istirahat saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Gu. Shen Yu, Shen Yu. Bangunlah sedikit. Kamu dan dia hanya hubungan kerja. Kenapa harus bersedih untuk pria yang memang bukan milikmu? Selamat pagi, Yu Jie. Bagaimana? Apakah badanmu sudah sedikit lebih baik? Kemarin sudah istirahat dengan baik. Seharusnya tidak ada masalah besar. Pak Gu. Pak Gu. Pak Ji mengadakan sebuah pertemuan. Dia menyuruh saya mengajak Anda. Bangun. Maaf Pak Gu, saya tidak ada waktu. Yuan. Maaf Pak Gu, saya tidak ada waktu. Baik. Lanjutkan bekerja. Hebat, Kak Yu. Sekarang seluruh dunia. Hanya kamu saja yang bisa menolak muka Pak Gu dan tetap keluar dengan selamat. Kalau kerja dengan serius, kamu juga bisa. Oh. Apakah kalian semua ini orang yang tidak berguna? Bahkan laporan dasar seperti ini. Masih ada kesalahan. Panggil Departemen Perencanaan. Semua kembali ke tempat masing-masing. Kerjakan ulang. Astaga. Ini sudah sepanjang pagi. Bos Gu, hari ini suasana hatinya buruk ya. Sampai-sampai semua manajemen puncak diberi makian bertubi-tubi. Bagaimana? Ini benar-benar aneh. Kamu bilang, jangan-jangan, Bos Gu putus cinta. Seharusnya tidak, kan? Bukankah dia bilang, dia segera bertunangan dengan Nona Su? Betul. Di mana lagi bisa patah hati? Benar juga, benar juga. Gerakan kosong dan hiasan. Keluar dan mulai ulang. Ini dia tawarannya. Katakan padaku,
Di mana keuntungannya? Di mana hasilnya? Semua harus diulang. Kembali untuk berdiskusi. Tidak bisa, tidak bisa. Harus cepat sebelum mereka memarahi saya. Segera pulang kerja. Saya pergi dulu. Tunggu. Masih ada saya. Kalian. Shen Yu masuk. Yuan. Shen Yu masuk. Masuk. Bos Gu, Anda mencari saya. Bersihkan barang-barang. Saya antar Anda pulang. Tidak perlu. Saya bisa sendiri. Kamu kan sedang sakit. Aku kebetulan lewat. Tunggu aku di parkiran bawah. Kamu imut banget. Aku sudah minta tolong sama Tuan Yo lama banget. Baru bisa menyelamatkan pernikahan ini. Tapi kamu malah sembarangan membatalkannya sendiri. Aku bunuh kamu. Katakan di mana kamu sembunyikan adik perempuanmu. Membesarkan kamu sia-sia saja. Dia harus menikah. Kalau hari ini kamu bunuh aku sekalipun, kamu juga jangan harap menemukan Xiao Qi. Menghancurkan hidupnya. Aku bunuh kamu. Kenapa kamu lagi? Aku mengajari putriku sendiri. Itu bukan urusanmu. Minggir. Ini perusahaanku, pergi sana. Bagus sekali, Shen Yu. Tidak heran kamu bersikeras untuk membatalkan pertunangan. Ternyata kamu sudah mencari yang lebih baik. Ini terlihat. Sepertinya orang kaya. Ting juga. Asal bisa dijual dengan harga baik. Menjual siapapun juga sama saja. Yuan. Kalau tidak keberatan, kamu bisa curhat padaku. Tidak ada yang perlu dikatakan. Hanya cerita tentang menjual wanita demi keuntungan. Dan kegagalan lagi. Aku sudah memutus jalannya mendapatkan uang. Reaksi seperti ini. Tentu saja aku sudah memperkirakannya. Jadi, sekarang kamu butuh satu. Cara Lau Yongyi. Terima kasih atas perhatian Pak Gu. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Tangan. Serahkan tangan itu padaku. Ini aku di King Hewan. Apartemen pribadi. Dekat dengan kantor. Keamanannya juga bagus. Sebelumnya aku memang berencana memberikannya padamu. Sekalian saja kamu pindah hari ini. Untuk sementara menghindari orang tuamu yang menyebalkan. Besok, aku akan membawamu mengurus balik nama. Aku tidak mau. Apakah kamu tidak suka kompleks perumahan itu? Aku bisa ganti yang lain. Bukan karena aku tidak suka. Tapi aku tidak bisa. Meskipun bagi Tuan Gu, memberikan satu rumah. Sama mudahnya seperti makan saja. Tapi aku bukan kamu. Burung kenari yang dipelihara oleh jin. Kamu salah paham. Aku tidak bermaksud seperti itu. Atau lebih baik, Pak Gu. Tolong antar aku pulang. Baik. Yuan. Saya antar kamu ya. Tidak perlu, Pak Gu. Sampai sini saja. Bisakah kamu memberi saya sedikit waktu lagi? Saya akan mengurus semuanya. Saya percaya pada kemampuan Pak Gu. Tapi saya harap Hubungan pribadi kita.
Mari kita akhiri di sini saja. Pak Gu tidak akan seperti mereka. Para suami yang dendam. Yang terus-menerus mengganggu saya. Tidak akan. Baik. Kamu kapan saja bisa mengakhiri hubungan ini. Sampai jumpa lagi, Pak Gu. Tiga hal. Pertama, cari beberapa orang yang kompeten. Ke alamat yang saya kirimkan kepada Anda. Lindungi orang yang harus saya lindungi. Lalu cari satu orang. Seorang pria bernama Shen Guoliang. Bawa ke tempat yang dia suka. Di sekitar sini. Di mana ada kasino. Kasino. Iya, benar. Tempat ini aku kenal baik. Ayo. Pertama, temani dia bermain dengan baik. Tapi ingat untuk menyimpannya. Aku masih berguna. Ayo. Aku gandakan. Terakhir, sampaikan pada orang tua. Pesta pertunangan akan diadakan pada tanggal 6 bulan depan.